Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Hari Kemerdekaan Lebanon. Lebanon bermula dari zaman Venesia, mengalami kejayaan dalam abad ke-12 hingga abad ke-9 sebelum Masehi. Ketika negeri ini baru mencakup beberapa negara kota, Arwad, Byblos, Sidon, dan Tire. Sejarah selanjutnya adalah sejarah kekuasaan bangsa-bangsa asing yang silih berganti menduduki Lebanon, yakni Assyria, Persia, Yunani, Roma, Turki, dan Prancis. Pada tanggal 22 November tahun 1943, Lebanon merdeka dari tangan Perancis. Tetapi pada tahun 1958 Perang Saudara meletus. Karena sekelompok orang Islam memberontak terhadap pemerintah yang didominasi orang Kristen Maronit. Pertikaian tampaknya akan berakhir sesudah Amerika Serikat terlibat atas permintaan pemerintah. Tetapi ternyata pada tahun 1975 meletus lagi Perang Saudara yang lebih dahsyat, diperkirakan menelan 40.000 korban jiwa dan 100.000 korban luka-luka. Situasi makin memburuk dengan masuknya tentara Israel untuk menumpas gerilyawan Palestina di Lebanon Selatan, tahun 1979 dan tahun 1982. Kehadiran pasukan perdamaian PBB pada tahun 1983 tidak membuat situasi makin baik, malahan, situasi makin tak terkendali. Karena semakin banyak kelompok bersenjata yang tampil dengan kepentingan golongan masing-masing, antara lain kelompok Druze, Amal Syiah, Hizbullah, Kristen, dan militer Suriah. 2. Presiden Amerika John F. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas, Texas. John F. Kennedy dikenal dengan panggilan Jack atau inisial JFK. Adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang menjabat sejak Januari tahun 1961 sampai dibunuh bulan November tahun 1963. Setelah menjalani dinas militer sebagai komandan kapal torpedo motor PT-109 dan PT-59 saat Perang Dunia II di Pasifik Selatan. Kennedy menjadi perwakilan distrik Kongres ke-11 Massachusetts di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sejak 1947 sampai 1953 dari Partai Demokrat. Setelah itu, ia menjabat di Senat Amerika Serikat sejak 1953 sampai 1960. Kennedy mengalahkan wakil presiden dan kandidat Republik Richard Nixon dalam pemilu presiden AS 1960. Pada usia 43 tahun, ia menjadi presiden termuda yang pernah menjabat presiden termuda kedua setelah Theodore Roosevelt dan presiden pertama yang lahir pada abad ke-20. Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah invasi Teluk Babi, krisis rudal Kuba, perlombaan antariksa, dengan memulai proyek Apollo yang berpuncak pada pendaratan di bulan, pembangunan tembok Berlin, gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika, dan tahap-tahap awal Perang Vietnam. Waktu itu, Kennedy menambah jumlah penasihat militer, pasukan operasi khusus, dan helikopter untuk menghambat penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Pemerintahan Kennedy mengadopsi kebijakan strategik Hamlet, program yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam Selatan. Kebijakan ini melibatkan relokasi paksa, pengurungan desa, dan pemisahan pedesaan Vietnam Selatan dari milisi komunis Utara dan Selatan.
Kennedy dibunuh tanggal 22 November tahun 1963 di Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald dituding sebagai pelakunya dan ditahan malam itu juga, namun Jack Ruby menembaknya sampai mati 2 hari kemudian. Sebelum pengadilan Oswald diselenggarakan, FBI dan Komisi Warren secara resmi menyimpulkan Oswald sebagai pembunuh tunggal. Akan tetapi, Komite Pembunuhan Istimewa DPR Amerika Serikat (HSCA) berpendapat bahwa investigasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan Kennedy mungkin dibunuh akibat persekongkolan. Program kontroversial Kennedy berupa pengebom tempur TFX Departemen Pertahanan memaksa Kongres melakukan investigasi yang berlangsung sejak 1963 sampai 1970. Sejak 1960-an, informasi seputar kehidupan pribadi Kennedy perlahan terungkap. Rincian masalah kesehatan Kennedy semakin jelas, terutama sejak 1990-an. Walaupun awalnya dirahasiakan dari masyarakat, laporan bahwa Kennedy sering main wanita sudah mendapat sorotan pers. Kennedy menempati peringkat tinggi dalam penilaian opini publik. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat keempat yang meninggal karena dibunuh, yaitu Abraham Lincoln, James A. Garfield, dan William McKinley. 3. Margaret Thatcher mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Margaret Hilda Thatcher adalah seorang politikus Britania Raya. Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, tahun 1979 sampai tahun 1990. Jurnalis Soviet menjulukinya "wanita besi", istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme. Mengawali karir sebagai kimiawan riset sebelum menjadi barister, Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finchley pada tahun 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan ketua Partai Konservatif dan menjadi ketua oposisi, sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979. Setelah resmi menetap di 10 Downing Street, Thatcher memperkenalkan serangkaian inisiatif politik dan ekonomi untuk membalikkan apa yang ia anggap sebagai kejatuhan nasional Britania Raya. Filosofi politik dan kebijakan ekonominya menekan deregulasi sektor keuangan, pasar buruh yang fleksibel, swastanisasi BUMN, dan mengurangi kekuasaan dan pengaruh serikat dagang. Popularitas Thatcher selama tahun-tahun pertama masa jabatannya menurun karena resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Perbaikan ekonomi dan Perang Falklands 1982 membuat dukungan terhadap Thatcher melesat, sehingga ia terpilih lagi tahun 1983. Thatcher terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada tahun 1987. Tetapi komuniti Cha sangat tidak populer dan pandangannya terhadap komunitas Eropa tidak diungkapkan kepada kabinetnya. Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai pada tanggal 22 November tahun 1990, setelah Michael Heseltine menantang kepemimpinannya. Thatcher memegang gelar bangsawan seumur hidup sebagai Baroness Thatcher dari Stephen di County Lincolnshire. Gelar ini memberinya tempat di majelis tinggi. 4. Lahirnya Tasya, aktris cilik.
Tasya yang juga berdarah Minangkabau, Jawa ini masuk ke dunia hiburan Indonesia sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Waktu itu secara tidak sengaja seorang ibu menawari Tasya untuk menjadi bintang iklan dan mengantar ke salah satu biro iklan. Setelah melalui beberapa kali casting, Tasya mendapatkan kontrak untuk sebuah produk susu. Sejak itu, Tasya terus menjadi bintang iklan, produk asuransi, departemen store keju, pasta gigi, permen, dan bedak. Tahun 1998, anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Gatot Permadi dan Isverina ini mendapat kontrak iklan eksklusif untuk produk pasta gigi. Berawal dari iklan inilah sosok Tasya menarik perhatian sebuah rumah produksi yang menawarinya bermain di sinetron. Pada tahun 1998 Tasya main di beberapa episode sinetron berjudul Takdir. Kemudian dia bermain dalam film televisi Kupu-Kupu Ungu dan Nyanyian Burung. Sinetron lain yang pernah dibintangi Tasya antara lain Matahariku Tasya dan Jangan Menangis Adinda. Meski sibuk syuting iklan dan sinetron, Tasya masih menyempatkan diri les menyanyi di Bina Vokalia dan sekolah vokal yang dikelola Elva Secioria. Kesempatan masuk dapur rekaman datang pada tahun 2000. Album perdananya adalah Libur Telah Tiba, yang mengunggulkan lagu Libur Telah Tiba, ciptaan A.T. Mahmud. Setelah sukses dengan album pertamanya yang terjual 350.000 kopi, Tasya kembali mengeluarkan album keduanya yang bertajuk Gembira Berkumpul. Dalam album ini, Tasya masih mengandeng A.T. Mahmud serta berkolaborasi dengan Duta Sheila on 7 dalam lagu ciptaan Eros berjudul Jangan Takut Gelap. Tahun 2005. Tasya meluncurkan The Very Best of Tasya yang berisi 14 lagu terbaik Tasya dari album sebelumnya, antara lain Anak Gembala, Barisan Musik, Jangan Takut Akan Gelap, hingga Paman Datang. Pada tanggal 20 Juni tahun 2007, Tasya bersama Ricky Subagja, Marsyanda, Dian Nitami, dan Farhan resmi diangkat sebagai Duta Kampanye Minum Susu. Sejak tahun 2005, Tasya diangkat sebagai Duta Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Pada akhir tahun 2012 Tasya meluncurkan album remaja perdananya yang berjudul Beranjak Dewasa. Di album ini Tasya mencoba menghapus gambar lamanya sebagai penyanyi cilik dengan menyanyikan lagu-lagu pop remaja bertema cinta. Album ini distribusinya dibantu oleh Indomaret. Tasya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan melanjutkan studinya di Columbia University, New York pada tahun 2016 dan lulus tahun di 2018. Tanggal 5 Agustus tahun 2018 ia resmi menyandang status sebagai istri dari Randy Bahtiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.